Asal dan sumber hidup kita, Ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir, dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Demikian introduksi kita di pagi ini.
Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami senantiasa tumbuh dengan dosa-dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami berdosa. Ampunilah kami di dalam Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai tanda kesiapan kita untuk menyambut amanat hidup baru. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan Allah, Raja Sorga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Nya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50.
Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterannya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Saya berterima kasih kepada Majelis Jemaat GP Papua Solo dan Manokwari, Ketua Majelis Baru seluruh perangkat yang mempercayakan untuk ada dalam pelayanan. Tetapi juga terima kasih buat Majelis Pekerja Klasis GP Papua Solo dan Manokwari bersama dengan pengurus kelompok yang mempercayakan saya untuk melakukan pelatihan dulu sekolah minggu. Saya pendeta Heri Sentrapi. Saya bertugas untuk saat ini di Jemaat Petra Muri Merauke. Persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Jemaat yang saya kasihi, apakah Bapak Ibu dan saya sudah mengenal Yesus secara dekat? Apakah kita mengenal dan apakah kita tetap percaya kepada Yesus sekalipun dalam situasi hidup, kerja, dan karya yang Bapak Ibu dan saya lakukan dipenuhi dengan berbagai pergumulan dan tantangan yang kadang dia cukup mempengaruhi iman kita kepada Yesus. Nah, persoalannya, apakah selama ini Bapak Ibu dan saya sudah berupaya menata hidup ini lebih baik dan menata hidup dan membangun hidup ini menurut konsep Allah dan bukan konsep manusia? Mengapa? Ketika Bapak Ibu dan saya berusaha menjalani hidup ini berdasarkan konsep Allah, maka di dalam situasi hidup apapun yang kita alami, kita tetap meyakini bahwa Yesus adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan yang tetap senantiasa menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan yang pasti bahwa di dalam seluruh pergumulan hidup kita masing-masing punya pengalaman hidup beriman bersama Allah di dalam Yesus Kristus. Merujuk pada tema khotbah, firman Tuhan kebenaran dan kehidupan, dan subtema firman yang membaharui hidup. Apakah Bapak Ibu dan saya sudah bisa mengalami suatu pembaharuan hidup itu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki,
Ataukah kita justru masih berada di dalam kebimbangan dan kekhawatiran karena situasi kehidupan yang kadang juga tidak bersahabat dengan Bapak Ibu dan saya? Kalau kita katakan kita percaya dan meyakini bahwa Yesus adalah sumber kekuatan dan keselamatan, mengapa ketika kita mengalami setiap pergumulan dan persoalan, justru kadang dia mempengaruhi komitmen iman kita kepada Allah? Keraguan-raguan akan Yesus itu juga digambarkan dalam teks bacaan kita pada saat ini, Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 35, yang memberikan gambaran bahwa ada orang-orang banyak yang menemukan Yesus di seberang laut itu dan bertanya kepada mereka, bertanya kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Kemudian Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang." Dan kalau kita lihat seluruh perikop dalam pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-39, bahwa ada keraguan-keraguan tentang Yesus, sehingga kalau kita lihat di ayat 42, dan mereka berkata, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibunya yang kita ketahui? Bagaimana ia dapat berkata?" Dan seterusnya. Konteks dalam kitab Yohanes dia memberikan gambaran bahwa dunia tidak mengenal Yesus. Mereka ragu akan Yesus, mereka menolak, mereka ingin membuktikan siapa dia sebenarnya. Sebab yang ada pada saat itu adalah pandangan mereka bahwa Yesus hanyalah sosok seorang anak tukang kayu yang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Itu yang mereka kenal Yesus dan pahami Yesus seperti itu. Karena itu banyak orang dalam bacaan kita tadi yang sudah dibacakan oleh hamba Tuhan, bahwa mereka membangun percakapan-percakapan dialog dengan Yesus, membuktikan pekerjaan apa yang mesti dilakukan, tanda apa yang mesti mereka lihat supaya meyakini mereka bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Dalam konteks kitab Yohanes, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Yesus katakan ya dalam bacaan kita tadi, "Akulah roti hidup." Pernyataan Yesus, dan Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dialah roti hidup, bukan dalam konteks pemahaman manusia secara harfiah, tetapi Yesus memberikan pemahaman bagi mereka bahwa dialah utusan Allah yang Tuhan percayakan, yang Tuhan utus untuk datang menjumpai manusia, memberikan pemulihan, mengangkat manusia dari segala keterpurukan hidup yang dialami. Oleh karena itu Bapak Ibu persekutuan yang berkati Tuhan, di dalam Ibranius kita tadi dikatakan ya, Ibranius kita tadi mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Menarik di sini Bapak Ibu, saya coba mengajak Bapak Ibu kita melihat teks firman ini dari sebuah sudut pandang yang lain. Yang pertama, bukan berarti Yesus melarang orang untuk makan. Bukan berarti Yesus melarang orang untuk bekerja. Bukan berarti Yesus melarang untuk tidak bisa memiliki apa-apa dalam hidup ini. Tidak. Tetapi Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru bahwa hidup itu bukan persoalan makan dan minum, bukan persoalan bekerja untuk kenikmatan dunia. Memang dunia juga menawarkan keselamatan, dunia juga memberikan kesejahteraan. Tetapi segala yang ditawarkan oleh dunia dia bersifat semu, dia hanya sementara. Kita ingat kisah pencobaan di padang gurun ketika Yesus dalam kondisi fisik lemah karena 40 hari 40 malam dia berpuasa. Bagi iblis ini ada kesempatan untuk menggoda Yesus, dan iblis katakan, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus bisa saja melakukan karena dia anak Allah. Tetapi bagian firman Tuhan juga memberikan gambaran teladan yang Yesus melakukan adalah bagaimana Yesus bisa mengendalikan situasi itu supaya dia tidak terperosok jatuh di dalam dosa. Yesus bisa mengendalikan itu. Sama halnya dengan teks bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 6
ayat 25 hingga ayatnya yang ke-35. Ada banyak percakapan dan dialog dalam teks yang tadi digambarkan. Mereka ingin membuktikan pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus, tanda-tanda apa yang dilakukan oleh Yesus, apa sih yang sebenarnya. Sehingga ada pernyataan di ayat 42 tadi, bukankah dia ini anak Yusuf, tukang kayu? Artinya teks mau menggambarkan bahwa pada konteks masa itu juga mereka tidak kenal Yesus, mereka tidak percaya, sehingga respons Yesus terhadap semua dialog percakapan yang terbangun yang terjadi dalam teks tadi, Yesus katakan pekerjaan yang mesti mereka lakukan adalah percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Bapak Ibu persekutuan yang saya kasih dalam Tuhan, menarik ketika kita pahami teks ini memberikan gambaran bahwa dalam konteks masa Yesus hadir di dunia yang digambarkan oleh Injil Yohanes, itu saja orang tidak percaya. Itu saja orang masih ragu atas semua yang sudah dilakukan. Bahkan Yesus katakan makanan bukan dalam konteks harafiah, tetapi bagaimana mereka memahami sesungguhnya firman Tuhan itu dia menjadi makanan rohani, menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya dalam menjalani hidup sampai ke tepian waktu ini. Karena itu pertanyaan kritis bagi Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu dan saya mengalami situasi hidup yang terpuruk, ketika kita ada dalam berbagai persoalan dan pergumulan yang berat, yang kadang juga justru mempengaruhi komitmen iman kita, apakah kita tetap percaya kepada Yesus, ataukah kita masih ragu seperti orang banyak yang digambarkan dalam teks Yohanes ini? Kita mau membuktikan apakah memang Dia Yesus juru selamat, sama seperti mereka tadi katakan dalam teks. Tanda apa yang bisa kau perlihatkan? Pekerjaan apa yang mesti kami lakukan supaya kami mengetahui bahwa Engkau adalah Yesus? Artinya dalam konteks kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita kadang juga berada pada posisi orang banyak tadi yang masih ragu akan kehadiran Yesus dalam seluruh hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kedua, dalam menjalani hidup ke depan memang masing-masing punya pengalaman hidup beriman bersama Yesus, punya pengalaman yang banyak, ada begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan yang kita alami. Tetapi sampai sejauh mana Bapak Ibu dan saya mengenal dan percaya Dia bahwa Dia satu-satunya sumber kekuatan dan keselamatan kehidupan kita. Karena itu dalam introduksi kita tadi dikatakan bahwa Yesus memberikan gambaran bahwa bekerja bukan pada makanan yang binasa, melainkan kita bisa mencapai kehidupan yang kekal. Artinya hidup yang Bapak Ibu dan saya jalani adalah anugerah Tuhan, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita diproses untuk memahami hidup ini menurut Tuhan, bukan menurut kita manusia. Sehingga ketika kita memahami hidup dan menjalani hidup ini menurut konsep Allah, situasi hidup apapun yang Bapak Ibu dan saya alami, tantangan, tekanan apapun yang kita hadapi, maka kita akan percaya dan kita akan bertahan supaya kehidupan kita yang kita bangun dalam kerja dan karya yang kita kerjakan mendatangkan berkat dan sukacita. Poin yang berikut Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Yesus memberikan pemahaman bahwa bukan berarti kita tidak boleh mengupayakan segala sesuatu berkat dan kebutuhan jasmani, tidak. Tetapi Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru bahwa konsentrasi hidup manusia bukan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Mengapa? Karena yang bersifat duniawi itu cuma bersifat sementara. Dunia juga menawarkan keselamatan, dunia juga menawarkan kesejahteraan, tetapi yang ditawarkan oleh dunia hanyalah bersifat sementara. Karena itu Yesus katakan, akulah roti hidup, memberikan gambaran bahwa di dalam dirinya segala sesuatu ia bisa penuhi. Tergantung Bapak Ibu dan saya, sampai sejauh mana kita membangun hubungan yang dekat dengan Allah di dalam Yesus. Dalam situasi hidup yang terpuruk sekalipun, Bapak Ibu dan saya belajar
untuk menjalani hidup ini bukan menurut kita manusia. Sebab ketika kita menjalani hidup menurut kita manusia, ada kekhawatiran di sana, ada keraguan-raguan di sana, ada ketidakpercayaan di sana terhadap Yesus yang selama ini kita imani. Menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu dan saya, sudahkah Bapak Ibu dan saya menganggap hidup ini menurut apa yang Allah dalam Yesus kehendaki? Yang katakan dalam Ibrani tadi, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang pasif, menjadi orang Kristen yang tidak pernah aktif, menjadi orang Kristen yang pasrah pada keadaan. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya berjuang mempertahankan hidup ini, menjadi orang Kristen yang benar-benar bahwa Tuhan percayakan Bapak Ibu dan saya bekerja, melayani, tetapi bekerja dalam konsep dan pandangan Allah, bekerja dalam kejujuran, dalam kebenaran, berani mengatakan yang benar dan yang salah, tidak terkontaminasi dengan setiap tawaran-tawaran dunia. Mengapa dalam situasi dan kondisi saat ini kebenaran bisa diperjualbelikan, ketidakadilan bisa saja berlaku bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Situasi terpuruk dalam pergumulan persoalan yang berat dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bisa juga dalam situasi hidup yang terpuruk bisa mempengaruhi komitmen iman Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu firman Tuhan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya, melangkahlah dengan pasti ke depan, berjalanlah dengan penuh keyakinan. Mengapa? Yakinilah ketika saat ini kita mengalami kekecewaan, hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan banyak hal, bukalah hati kita, biarlah Allah menjamah hati kita, mengubah hidup kita, supaya kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar berarti dan bermakna bagi Tuhan dan sesama. Yakinlah dalam setiap langkah yang Bapak Ibu dan saya jalani, Tuhan Allah di dalam Yesus, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Tergantung apakah Bapak Ibu dan saya setia atau tidak. Amin. Bapak Ibu persekutuan yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada di dalam pengakuan iman bersama. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri. Marilah kita satukan seluruh kehidupan dan pengakuan dan janji kita dengan mengucapkan pengakuan. Persilakan untuk menciptakan dengan hidup pujian.
Bapak Ibu dimanapun yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur, terima ajaran untuk sendiri. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka.
berkat-berkat-Mu bagi kami, untuk melanjutkan kesaksian dan pelayanan gereja kita. Berkati hidup kami selanjutnya, agar itu menjadi persembahan yang hidup dan terus di hadapan-Mu. Amin. Pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan kami sebagai satu persekutuan umat Tuhan dalam jemaat GPI Papua Salatiga dan Manokwari. Di saat ini Bapa, kami boleh ada berjumpa bersama sebagai satu persekutuan umat, memuji memuliakan nama Tuhan dengan kidung-kidung pujian kami, bahkan pujian persembahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Bekasi, solo-solo yang mereka persembahkan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami semua yang mendengar. Ya Allah, ya Tuhan kami juga bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Tuhan menyempurnakan seluruh pemberitaan di pagi ini, menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami, supaya di dalam setiap kehidupan yang kami jalani, dalam berbagai pergumulan, persoalan dan tantangan yang kami hadapi, kami meyakini dan kami percaya Tuhan Yesus sumber kekuatan dan keselamatan selalu menolong dan menuntun kami dalam kami menata hidup kami ini ke depan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara di tingkat pusat sampai ke pelosok daerah sekalipun. Demikian juga pemerintahan yang ada pada lingkup provinsi. Tuhan berkati gubernur, wakil gubernur, pemerintahan pada lingkup bupati, kabupaten. Tuhan berkati bupati, wakil bupati dan seluruh jajaran yang ada. Bahkan kota Manokwari senantiasa menjadi kota Injil, cahaya kasih Kristus senantiasa Tuhan nyatakan bagi kota ini, sehingga semua masyarakat yang tinggal di dalamnya tetap mengharapkan kesejahteraan kota yang Tuhan berkati, supaya semua umat Tuhan dalam tanggung jawab sebagai warga masyarakat, warga gereja, dan dapat hidup dalam keadaan damai dan tenang, dan senantiasa percaya pada setiap pertolongan Tuhan yang ajar. Kami berdoa menyerahkan kehidupan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, denominasi gereja yang ada, bahkan lembaga gereja Protestan Indonesia di Papua, Majelis Pekerja Sinode GPI Papua, dengan seluruh agenda kerja program pelayanan yang Tuhan percayakan sampai kepada badan-badan pembantu lingkup sinode. Tuhan berkati mereka semua yang setia yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kepemimpinan pada level menengah, pada klasis-klasis GPI Papua yang di dalamnya Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Manokwari Raya. Tuhan memberkati ketua klasis, sekretaris klasis, wakil-wakil ketua, dan seluruh pengurus-pengurus wadah-wadah kategorial dalam lingkup klasis. Tuhan berkati mereka, badan-badan pembantu, badan pemeriksaan keuangan gereja pada lingkup klasis, sampai kepada semua orang yang bertanggung jawab di lingkup klasis. Tuhan memberkati mereka yang setiap tugas tanggung jawab, ketua klasis, sekretaris klasis yang hari ini menghadiri acara perpisahan dengan vikaris yang ada. Tuhan juga berkati kedua hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab pelayanan bersama seluruh perangkat pelayan dalam klasis GPI Papua Manokwari Raya. Biarlah kebaikan rahmat Tuhan menjadi bagian dari kehidupan klasis ini, perkembangan arah klasis ini. Biarlah Tuhan atur yang paling terbaik. Kami juga bersyukur untuk setiap kegiatan teristimewa pelatihan guru sekolah minggu pada lingkup klasis GPI Papua Manokwari Raya yang boleh berlangsung beberapa hari dan sebentar akan dilanjutkan di hari terakhir. Tuhan tolong kami semua supaya kami siap mau melakukan tanggung jawab pelayanan ini di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang menjadi bagian dari klasis GPI Papua Manokwari Raya. Tuhan memberkati semua umat Tuhan, warga jemaat, para pelayan Tuhan yang bertanggung jawab pada pelayanan jemaat-jemaat yang ada pada lingkup klasis GPI Papua Manokwari Raya. Biarlah segala yang mereka lakukan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kehidupan semua umat, tetapi juga para pelayan tetap diberkati oleh Tuhan. Jemaat GPI Papua Salatiga Manokwari
yang menjadi bagian dari klasis GPI Papua Manokwari Raya. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh perangkat pelayan dalam jemaat Solafide ini, baik Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Fai Bupati, bersama dengan kehidupan keluarga yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat ini, yang juga sementara melakukan tanggung jawab pelayanan di pos pelayanan untuk pelantikan pengurus posko. Tuhan beri hikmat kuat sehat selalu bagi hamba-Mu bersama suami dan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam menata melayani kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah hamba-Mu tetap diberkati untuk selama-lamanya, ditopang oleh seluruh perangkat pelayan majelis jemaat yang ada, baik penatua dan diaken, semua orang yang berdiri melayani pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini, baik itu pengurus-pengurus wadah kategori yang dalam jemaat, TU bendahara sampai kepada Bapak Tua Gala, dan semua yang tetap berdiri melayani umat Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka semua dari waktu ke waktu dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Mereka meyakini kerja yang mereka lakukan hanyalah untuk Tuhan. Tuhan berkati mereka semua Bapa dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka di dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan, umat Tuhan di dalam jemaat Solafide Manokwari, dari rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir. Tuhan memberkati kehidupan mereka di seluruh keberadaan hidup dan semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka lakukan dalam menata melayani kehidupan umat-Mu. Tuhan memberkati dan senantiasa menyatakan yang terbaik bagi kehidupan umat Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat GPI Papua Solafide Manokwari. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya Tuhan mengasihi jemaat ini dengan semua jemaat-jemaat yang menjadi bagian dari klasis GPI Papua Manokwari Raya. Kami meyakini bahwa rahmat, anugerah, keselamatan Tuhan berikan bagi umat-Mu, teristimewa mereka yang mengambil bagian dalam ibadah minggu di pagi ini. Mereka membawa seluruh doa dan gumul-gumul mereka kepada Tuhan secara diam-diam. Kami percaya Tuhan menjamah memberi kekuatan, pengharapan bagi kehidupan umat-Mu yang tetap meyakini bahwa Tuhanlah Yesus, Tuhan Juru Selamat yang tetap menolong, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Mu. Mereka yang ada dan mengambil bagian dalam ibadah di pagi ini, Bapak beri kepada mereka sukacita, berkat melimpah. Bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia di dalam jemaat Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan ada dan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersama-sama dengan beberapa kehidupan umat Tuhan dalam jemaat ini, keluarga-keluarga saudara-saudara yang bersyukur dengan memberikan pengucapan syukur ulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan untuk kehidupan Oma Eria, anak Leonora Bakar, saudari Ina Umaymo, Bapak Iri Rehena, keluarga Besi Hasali, keluarga Ipati Mukai, anak Ivander Patikai Hatu, anak B. Akrepia, Ibu F. Akrepia yang juga bersyukur dapat mendirikan rumah. Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu dengan semua pengucapan-pengucapan syukur yang mereka persembahkan kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami juga berdoa bersama dengan beberapa kehidupan anak-anak Tuhan, saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang bersyukur, yang merayakan ulang tahun kelahiran. Anak D. Christian, Bapak R. Palawati, Ibu Virgin Andres, anak R. Asulilai, Bapak B. Tamtela itu. Demikian juga saudara G. Rindy, saudari C. Tamayla, dengan semua pemberian dan semua syukur mereka. Anak Pedropati, saudara I. Sempetesil, saudari A. Tamayla. Tuhan memberkati mereka di hari ulang tahun kelahiran yang mereka alami, yang mereka rasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ajaib dan nyata bagi kehidupan umat-Mu, saudara-saudara terkasih dalam jemaat Tuhan ini. Bersama-sama dengan kehidupan beberapa umat Tuhan dalam jemaat yang memberikan pengucapan-pengucapan syukur yang lainnya, bahkan perpuluhan yang mereka berikan. Keluarga M. Tahapari, keluarga Eria, saudara-saudara N 1, 2, 3, dan 4, Ibu Salih, Iblola, dan saudara N1, N2, keluarga M. Tahapari, keluarga C. Susanto. Tuhan Yesus, terima kasih. Segala bentuk pemberian mereka, baik pengucapan syukur bahkan perpuluhan, Tuhan memberkati seluruh pemberian-pemberian umat-Mu
yang menyadari sungguh kebaikan-Mu ya Allah, yang mereka alami dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati seluruh pemberian-pemberian umat-Mu yang memberi dengan ketulusan dan meyakini bahwa setiap berkat-berkat Tuhan selalu melimpah di dalam seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Bersama-sama juga di saat ini Bapak, kami menopang bagi kehidupan umat-Mu yang berada dalam kondisi sakit atau kelemahan tubuh, bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia di dalam jemaat ini. Ibu dan Tamaela, Ibu Diaken Anugroho akan berencana dioperasi pada tanggal 1 Oktober di Jakarta. Bahkan Ibu Diaken Lodar Maseng, Omaya, Oma Tuhumori, Oma Leutuhumu, bahkan Oma Murian, dan juga Tuhan memberkati semua mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya jarahan tangan-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka dengan rencana-rencana operasi mereka, tetapi juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, kekuatan pengharapan Tuhan berikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, orang-orang yang sudah lanjut usia. Kami berdoa Tuhan, mereka percaya pada setiap pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka datang kepadamu Bapak, walau dalam kondisi sakit, walau dalam kelemahan tubuh, walau di usia yang lanjut, tetapi mereka meyakini bahwa kuasa dan kasih setia Allah senantiasa mengasihi mereka. Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, bahkan Tuhan turut terlibat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka semua. Ya Allah, ya Tuhan kami terima kasih. Seluruh kehidupan kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Mereka yang memuji-muji Tuhan di hari ini, yang sebentar juga akan dilakukan atau solo oleh Ibu kita. Kami berdoa, biarlah segala yang mereka persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan mereka yang bertanggung jawab, yang menopang jalannya ibadah minggu di pagi ini. Baik itu proyektor Infokus, pemain organ, kantoria, semua umat Tuhan dan mereka yang berdiri melayani pekerjaan Tuhan, bahkan pelayanan presbiter, majelis jemaat yang bertugas baik melayani dalam gereja, tetapi juga melayani bagi orang-orang sakit di luar. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu majelis jemaat, penatua diaken yang bersyukur, yang tetap melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan ini karena Tuhan mengasihi mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami terima kasih. Kami mohon kekuatan dan pengharapan bagi Tuhan, dan persiapkanlah kami Bapa sebagai umat-Mu yang telah mempersiapkan diri nanti untuk mengambil bagian di dalam penghaliran yang kedua, bahkan persiapan untuk ada mengambil bagian dalam jamuan Tuhan yang kudus Tuhan sayang pada tanggal 5 Oktober nanti. Bapa, tolong kami, ajar kami untuk kami tetap hidup di dalam kekudusan, ketaatan, dan kesetiaan kepada-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, kehidupan kami di uskup kerja yang baru kami serahkan untuk Tuhan. Dalam menata hidup kami, kerja dan karya kami, bersama Tuhan kami akan melangkah, bersama Tuhan kami akan menata hidup ini, sekaligus dalam pergumulan, tantangan dan persoalan cobaan yang kami alami. Tetapi kami meyakini jamaah dan dekapan kasih Tuhan yang nyata, yang senantiasa Tuhan buat bagi hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang percaya, yang bersandar, yang melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami ke depan. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon pengampunan dan belas pengasihan Tuhan untuk seluruh hidup kami. Dengarlah doa kami ini Bapa, yang kami bawa dan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji-puji Engkau ya Allah, penyelamat kami. Amin. So, Ibu Gita Tuturo, kami persilakan untuk memuji Tuhan dengan pujian ini.
pujian dari nyanyian 2 Sahabat Lama 158. Saudara-saudara anggota jemaat gereja yang rindu merayakan perjamuan asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2025, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jadwalnya. Untuk pengutusan dan berkat Bapak Ibu jemaat dimohon berdiri. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan mengukuhkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Selaku Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tenisa Etapi MPDK selaku Penimba Jemaat GPI Papua Petra Muli Merauke yang sudah boleh melayani umat dengan firman dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan dan juga dalam kehidupan rumah tangga bersama keluarga. Dan bagi jemaat, selamat memasuki usbu yang baru. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dalam kehidupan pekerjaan di usbu yang baru. Dan juga selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu jemaat dipersilakan dulu.